Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu bisa memberikan salam kanan kiri kita. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Pujian kuasa darah-Mu akan kita naikkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku
mengucap syukur untuk anugerah kehidupan lewat percaya dan beriman kepada Kristus. Oleh karena itu di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingin meninggikan, memuliakan akan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Kami menyerahkan ibadah di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita selalu diingatkan di bulan Mei ini adalah bulan misi. Bagaimana setiap kita diingatkan tidak hanya mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga mendapatkan tugas, yaitu mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kita. Mari ini menjadi gaya hidup kita. Kita mendoakan orang-orang yang kita rindu mengenal dan percaya kepada Kristus, orang-orang yang kita kasihi. Sebelum kita mewartakannya, mari kita bawa dalam doa setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga lewat apa yang kita lakukan, Roh Kudus yang akan mendahului setiap kita untuk diberi hikmat menyampaikan kasih kemurahan Tuhan. Dengan demikian maka kita juga sudah ambil bagian pelayanan misi dan Injil diberitakan, banyak jiwa diselamatkan. Karena pekerjaan memberitakan Injil, pekerjaan mewartakan kasih Tuhan, yang mengubah adalah Roh Kudus, yang memampukan dan menyanggupkannya adalah Roh Kudus sendiri. Kiranya di bulan misi ini hati kita terus berkobar-kobar untuk mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kita yang kita kasihi, agar mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk informasi yang telah diberikan. Bapak Ibu, rencana Allah dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah jalan anugerah terbesar bagi kita untuk menerima pengampunan dan pemulihan.
Mari kita naikkan pujian kita, Dia tak pernah gagal. Jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Kita akan bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersyafaat bagi gereja kita dan pergumulan jemaat kita. Kita percaya bahwa adalah kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dia selalu setia dalam keadaan kita. Dosa syafaat nanti akan dipimpin oleh Pak Yosi. Kita akan mengawali dengan pujian kita, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau
Sungguh maha besar Engkau ya Allah, Bapa kami, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, dalam setiap keadaan kami. Engkau menuntun kami, memberkati kami senantiasa ya Tuhan. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Kami juga saat ini mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang seringkali kami lakukan. Kami masih seringkali jatuh dalam dosa dan setiap pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami hendak berdoa pada Engkau ya Tuhan. Memanjatkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami hendak berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa buat hamba Tuhan, Ibu Pendeta Utari, dan juga seluruh pekerja yang ada di tempat ini ya Tuhan, di gereja ini. Begitu juga dengan para majelis dan juga setiap komisi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Engkau sertai kami satu persatu ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar dapat melakukan segala tugas dan pelayanan kami di gereja ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat program kami ya Tuhan di tahun pertama ini ya Tuhan, agar kami bisa menjadi keluarga yang bertumbuh bersama, menjadi murid yang selalu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mewujudkan misi kami ini ya Tuhan di tahun pertama ini. Berkati ya Tuhan setiap kegiatan yang sudah kami susun yang ada untuk dapat mewujudkan misi kami pada tahun pertama ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program-program gereja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Khusus ya Tuhan kami berdoa untuk pelaksanaan pembangunan penambahan ruang serbaguna yang sudah kami rencanakan ya Tuhan jauh-jauh hari. Dan saat ini rencana bulan Juli nanti ya Tuhan kami hendak mencoba untuk memulainya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap apa yang telah kami merencanakan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai proses pembangunan ini ya Tuhan. Cukupkan dana yang ada ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan cukupkan dana buat kami agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pergumulan kami ya Tuhan untuk pencarian calon hamba Tuhan. Oh Tuhan kami mohon pada Engkau Tuhan berikan hamba Tuhan yang memang telah Engkau sediakan bagi kami. Menaruh hatinya bagi kami ya Tuhan di tempat ini dan selalu mengasihi Engkau. Terkhusus ya Tuhan buat anak-Mu Mas Jonathan yang saat ini tengah menjajaki dalam masa penjajakan ya Tuhan. Tuhan kami mohon Engkau mampukan anak ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kepanitiaan yang ada di tempat ini ya Tuhan, terkhusus yang saat ini tengah berlangsung yaitu panitia Masa Raya Paskah, bulan keluarga dan juga HUT gereja ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan agar dapat melaksanakan segala tugasnya dengan baik, sehingga semua acara yang telah kami rencanakan, yang kami rancangkan dapat berjalan dengan baik juga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat panitia yang telah terbentuk juga yaitu panitia kemah keluarga. Kami mohon ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan seluruh kepanitiaan yang ada di kemah keluarga ini ya Tuhan, agar dapat bekerja juga dengan baik ya Tuhan, mewujudkan kemah keluarga bagi kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan Kau sertai kami anak-anak-Mu ini satu persatu. Terkhusus ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang tengah memasuki masa usia lanjut ya Tuhan. Kami mohon Kau senantiasa memberkati, menyertai mereka senantiasa ya Tuhan. Tidak pernah Engkau
biarkan mereka sendiri ya Tuhan. Kuatkan senantiasa di tengah usia lanjut mereka. Juga buat saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan tengah Engkau izinkan mengalami sakit. Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terkhusus buat Pak Rudi Sinaga, Pak Liston Padamean, Pak Agus Guritno, Pak Yanu, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon ya Tuhan, Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Pulihkan, sehatkan kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap gerakan misi yang ada di GGKMI maupun di PPK maupun tempat kami ya Tuhan, gereja kami. Tolong kami ya Tuhan, apalagi tengah bulan misi yang kami gaungkan pada bulan ini ya Tuhan, bulan Mei ini. Tolong kami ya Tuhan agar dapat melakukan gerakan misi ini ya Tuhan, paling tidak mengenalkan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan di dalam setiap pergumulannya ya Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Berikan kebijaksanaan, dan juga kami berdoa buat setiap kami anggota masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan, di negara kami ini ya Tuhan. Berkati kami agar bisa menjadi masyarakat yang bisa turut membangun bangsa ini dengan baik. Ajar kami ya Tuhan untuk juga bisa mengkritik, tapi kritik yang membangun bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Yayasan Esther Bangsri ya Tuhan, satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan PAUD dan TK Esther. Kami mohon ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan yayasan ini ya Tuhan, berkati PAUD dan TK Esther Bangsri, segala operasional yang ada di PAUD dan TK Esther Bangsri ini ya Tuhan, serta ya Tuhan agar dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap pendidik yang ada agar dapat senantiasa mengajarkan ke anak didik mereka ya Tuhan, pendidikan yang baik, dan juga terkhusus untuk mengenalkan Kristus kepada anak didiknya. Berkati juga Tuhan setiap anak didik yang ada di PAUD dan TK Esther Bangsri ini ya Tuhan. Berikan kepintaran, kepandaian atas mereka, dan terkhusus ya Tuhan mereka jadi semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Jonathan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mendengar suara Tuhan melalui hati kita. Kita naikkan pujian pengantar firman untuk kita pada hari ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti
seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersama menyambut firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi dan mencintai setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap waktu, kesempatan yang telah Engkau berikan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama hadir, kami boleh duduk bersama-sama, kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur. Kami mau bersama-sama menyerahkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan bersama-sama kami dengarkan dan bersama-sama kami renungkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami sehingga kami dimampukan, kami boleh memahami firman-Mu ini. Kami dibukakan hati kami dibukakan pikiran kami, sehingga kami pun juga boleh melakukan firman-Mu itu Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan, hikmat Tuhan juga turun mengurapi hamba-Mu ini. Sehingga semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman kami di pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 30.
Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 30. Tetapi hari ini saya akan membacakan dari ayat 6 sampai 18 dan disambung ayat 24 sampai 26. Kejadian pasal 38 ayat 6. Yehuda dan Tamar. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri namanya Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, hampirlah istri saudaramu itu, kawinilah dia menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan bagi saudaranya. Namun apa yang dilakukan itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda sampai anakku Shelah dewasa. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian, istri Yehuda anak Shua meninggal. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hira sahabatnya orang Abdulam itu. Ketika diberitahukan kepada Tamar, ayah mertuamu sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar dan berselubung. Lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah dewasa, tetapi dia tidak dijadikan istri Shelah. Yehuda melihat Tamar dan menyangka dia seorang pelacur karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, apakah yang akan engkau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, ya, asalkan engkau memberikan jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Kata Yehuda, apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Ya, lanjut ayat 24 sampai ayat 26. Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu telah melacur, bahkan telah mengandung dari pelacurannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dengan pesan, dari laki-laki yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah, siapa pemilik cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu lalu berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ya, amin. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan terlebih lagi kita yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu, hari ini ya, saat ini kita ini tinggal di namanya yaitu era teknologi. Ya, kita tinggal di era teknologi, semuanya sudah maju, semuanya sudah berkembang, kita semua punya HP gitu ya, kita semua punya smartphone ya. Hampir semua orang itu punya yang namanya media sosial. Ya. Paling minimal itu punya WA, ya, punya WA, mungkin punya Instagram gitu ya, mungkin anak-anak muda punya TikTok gitu ya. Kita semua minimal punya yang namanya media
sosial, Bapak Ibu. Dan di media sosial kita ini bebas mau yang namanya menampilkan apa saja, kita mau mengunggah apa saja, itu bebas, terserah kita. Ya, kita bisa buat status, kita bisa ngupload foto gitu ya, kita bisa ngupload video, semuanya terserah kita. Ya, apapun yang mau kita upload terserah kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang sering terjadi gitu ya, apa yang selalu ditampilkan di media sosial, apa yang selalu diunggah oleh banyak orang, tentu adalah hal-hal yang paling baik, hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya. Ya. Coba kita lihat apa yang kebanyakan orang posting. Ya. Pasti yang diposting adalah hal-hal yang membahagiakan, ya. Hal-hal yang berbicara tentang kesuksesan, pencapaian-pencapaian tertentu, ya. Hal-hal yang baik, keluarga yang harmonis, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang baik deh harus aku upload di sosmed biar banyak orang tahu kalau aku ini lagi seneng, ya. Misalnya begitu. Ya. Jarang Bapak Ibu kalau kita ngelihat yang sebaliknya. Ya, coba kita putar balikan. Jarang ada orang yang mau mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan kegagalannya. Jarang, ya, enggak ada. Ya mungkin ada ya, tetapi jarang sekali ada orang yang ngupload hal-hal tentang kegagalan. Mau ngupload tentang hal-hal yang berbicara tentang dosa-dosanya, mengunggah hal-hal yang berbicara tentang luka batinnya, pertengkaran di tengah keluarganya, hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Ya, jarang sekali ada hal-hal yang mau menampilkan hal-hal yang demikian. Kenapa kok demikian Bapak Ibu? Kenapa kok orang-orang cenderung pengen nampilin yang baik-baik saja? Kenapa kok enggak pengen nampilin hal-hal yang buruk, kejadian-kejadian yang enggak enak di dalam hidup setiap kita sebagai manusia? Kenapa demikian? Ya, karena manusia ingin selalu terlihat lebih baik di depan orang lain. Manusia pengen menampilkan bahwa aku ini loh orang yang baik, aku ini orang yang berhasil, aku ini orang yang sukses, pencapaianku banyak. Ya, makanya semuanya itu aku upload di sosial media biar semua orang bisa lihat. Ya, itu adalah fenomena yang sering terjadi di dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, berbeda dengan kecenderungan manusia yang demikian, ya, yang ingin cuma sekedar ngupload hal-hal yang baik, mengunggah hal-hal yang baik gitu ya. Tetapi Alkitab tidak pernah menutup-nutupi sisi gelap kehidupan manusia. Alkitab dengan jelas memperlihatkan banyak sekali kejadian-kejadian gelap. Ya. Daud, ya, seorang raja yang betul-betul luar biasa, jatuh di dalam dosa perzinahan. Yunus, seorang nabi, berani memberontak kepada Allah. Saulus, ya, berani mempersekusi, ya, berani menganiaya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Petrus, orang yang menyangkal Yesus, diceritakan secara jelas di dalam Alkitab. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana aib-aib, kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian gelap yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Ya. Hari ini kita pun juga akan melihat satu buah kisah Bapak Ibu yang penuh dengan kegelapan. Yehuda dan Tamar. Satu buah kisah dari sebuah keluarga yang sangat tidak sehat. Mungkin kalau kita lihat kisah ini secara utuh gitu ya, kita baca kisah ini secara utuh, mungkin kita akan menjadi heran. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa kok kisah seperti ini diceritakan di dalam Alkitab? Kenapa kok kisah ini ditulis sih gitu di dalam Alkitab? Kisah ini tuh adalah kisah yang memalukan, kisah yang penuh dengan aib yang seharusnya disembunyikan saja, kisah yang penuh dengan kegelapan, kisah yang penuh dengan dosa. Tetapi Bapak Ibu, justru di dalam keluarga yang seperti inilah anugerah Allah menerobos masuk dan memulihkan keluarga ini. Ya. Karena itu, lewat kisah Yehuda dan Tamar hari ini,
kita akan membahas satu buah perenungan, satu buah tema bahwa anugerah Allah melampaui aib. Anugerah yang melampaui aib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini dimulai ketika Yehuda ya ini menikah dengan seorang perempuan Kanaan, ya, namanya yaitu Syuah. Ya, dan lewat perkawinan antara Yehuda dengan perempuan Kanaan ini, Yehuda akhirnya mendapatkan 3 orang putra. Ya, putra yang sulung, putra yang pertama namanya yaitu Er. Ya, putra yang kedua dinamai Onan, dan putra yang ketiga yaitu Selah. Ya. Lalu siapa itu Tamar? Ya, Tamar ini adalah menantu dari Yehuda, istri dari anak Yehuda yang pertama yaitu Er, istri Er yang pertama. Ya, tetapi kita lihat bahwa karena Er ini adalah seorang yang jahat di mata Tuhan, maka Er ini dihukum mati oleh Tuhan. Dia mati. Ya. Dan apa yang terjadi? Tamar ini menjadi seorang janda. Ya, jadi janda. Karena Tamar ini jadi seorang janda, maka selanjutnya Tamar ini diserahkan kepada anaknya Yehuda yang kedua. Anaknya yang kedua yaitu Onan. Ya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Onan ini juga melakukan hal yang jahat, ya, melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan sekali lagi juga Onan ini juga jadi mati, dihukum oleh Tuhan mati, ya, tidak lagi ada di dunia ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa pada masa itu, ya, pada zaman dulu itu ada sebuah hukum yang namanya yaitu hukum Levirat. Ya, hukum Levirat. Apa itu hukum Levirat? Hukum Levirat ini yaitu adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pernikahan. Ya, ketika seorang suami gitu ya, seorang laki-laki ini meninggal, ya, meninggal dan ia punya seorang istri, gitu ya. Ketika punya istri, tetapi ketika suami ini meninggal dan ia tidak memiliki keturunan, maka istri yang ditinggalkan, si janda ini harus menikah dengan saudara kandung dari suami yang meninggal ini. Ya, harus menikahi ya saudara kandungnya atau mungkin saudara terdekatnya, harus menikahi istri yang ditinggalkan. Nah, dan ketika mereka akhirnya menikah, mereka akhirnya memiliki seorang keturunan gitu ya, memiliki keturunan, maka keturunannya ini akan menjadi milik dari suami pertama, suami yang meninggal. Ya, jadi keturunannya ini bukan jadi milik suami kedua yang menikahi istri ini, tetapi jadi milik suaminya yang pertama. Nah, ya, jadi jelas ya kenapa kok pada saat itu si Onan ini enggak mau melahirkan gitu ya, enggak mau memiliki keturunan, karena nanti keturunannya itu malah jadi miliknya kakaknya, malah jadi miliknya si Er gitu ya, ceritanya gitu. Jadi si Onan ini tidak mau, Onan ini tidak berkenan, makanya Onan ini jadinya mati. Ya, karena tidak melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh hukum pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, tentu ini jadi hal yang jadi pergumulan di dalam hati Yehuda. Yehuda melihat kedua anaknya mati. Anaknya yang pertama mati, anaknya yang kedua mati. Dan keduanya mati ketika mereka bersama-sama dengan si Tamar, ya, dengan menantunya ini. Ya, dan kedua-duanya ini mati. Nah, makanya Yehuda ini mikir, waduh, apa jangan-jangan si Tamar ini adalah pembawa sial ya? Apa jangan-jangan gara-gara si Tamar ini anakku yang pertama, anakku yang kedua ini jadi mati ya? Nah, Yehuda ini berpikiran demikian. Nah, karena itu Yehuda ini akhirnya mengembalikan si Tamar ini untuk tinggal lagi kembali kepada orang tuanya, ya, dikembalikan untuk tinggal lagi bersama-sama dengan ayahnya. Tetapi Yehuda ini kasih janji kepada si Tamar bahwa Tamar, nanti kalau anakku yang ketiga ya, namanya yaitu Selah ya, nanti kalau Selah ini sudah besar, maka Selah ini akan diberikan ke Tamar sebagai suaminya, ya, akan dinikahkan lah, gampangnya gitu. Nah, Yehuda ini berjanji. Nah, tetapi Bapak Ibu, janji Yehuda ini ternyata adalah omong kosong, ya, omong kosong, janji palsu gitu ya, tipu-tipu gitu ya. Nah, Yehuda ini enggak menepati janjinya.
ketika si Sheila ini udah besar, ketika Sheila ini udah sampai dewasa, Tamar ini nggak pernah lagi dipanggil kembali. Ya, Tamar ini dibiarkan nggak pernah dipanggil lagi supaya dinikahkan dengan si Sheila, dibiarin. Tamar ini ditipu, Tamar ditelantarkan, bahkan haknya untuk bisa memperoleh hukum Levirat itu tadi juga dirampas. Ya, semuanya dirampas. Yehuda ini ingin menindas kehidupan si Tamar. Ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Tamar ini akhirnya menyadari semuanya itu. Ya, Tamar ini tahu bahwa oh, mertuaku ini ternyata menipu aku. Oh, mertuaku ini ternyata diam-diam menelantarkan aku, menindas aku. Gitu ya. Tamar ini sadar dan akhirnya Bapak Ibu, Tamar ini dengan berani gitu ya, nekat untuk melakukan sebuah tindakan yang sungguh nekat. Ya. Ketika Tamar ini mendengar bahwa Yehuda ini datang ke tempat ia tinggal, Tamar ini menyamar, ya, diam-diam menyamar, diam-diam dia juga mau nipu si mertuanya ini, mau menipu si Yehuda. Yehuda menyamar, dia pakai cadar, dia berselubung gitu ya. Dia berpura-pura jadi seorang perempuan sundal. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ini sama kayak menyamar jadi pekerja seks komersial gitu ya, menyamar jadi seorang pelacur gitulah gampangannya. Nah, Tamar ini menyamar Bapak Ibu. Dan saat itu kalau kita baca kita tahu ya, Yehuda saat itu sedang dalam kondisi yang rentan. Ya, kenapa kok rentan? Yehuda ini habis ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh Shua, ya mati, istrinya mati. Dan ketika ia datang ke dalam kota itu ya, dia melihat ada seorang perempuan gitu ya, melihat Tamar gitu ya. Nah, Yehuda ini menghampiri dan ingin mengajak Tamar ini tidur bersama-sama dengan dia. Nah, tetapi Yehuda ini nggak tahu ya kalau ternyata si perempuan sundal ini, si pelacur yang menyamar ini adalah Tamar ya, karena memakai tadi yang pakai cadar, pakai selubung gitu ya, pokoknya menyamar, nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah, tetapi ya, kalau kita lihat juga di cerita ini Bapak Ibu, Tamar ini adalah seorang yang cerdik, ya, orang yang pinter. Ya, tujuannya itu yaitu ingin menipu gitu ya, ingin menipu mertuanya, ingin mengambil lagi keadilan yang seharusnya ia terima, karena dia kan udah diperlakukan secara tidak adil. Ya, Tamar ini cerdik. Ya, dia bilang, pokoknya kalau sebelum kamu membayar apa yang menjadi bagianku gitu ya, karena kan dia dibayar, sebelum membayar dia itu harus menerima jaminan dari mertuanya. Ya, dan dia meminta 3 jaminan. 3 jaminan itu yang pertama yaitu cap meterai. Ya, yang kedua yaitu kalung. Dan yang ketiga yaitu tongkat. Ya, ketiga barang ini, ketiga jaminan yang harus diberikan kepada Tamar supaya ini tuh sebagai jaminan sebelum si Tamar ini dibayar sama si mertuanya, sama si Yehuda. Nah, tapi Bapak Ibu, 3 barang yang diberikan kepada Tamar ini adalah tanda pengenal. Ya, ini adalah menunjukkan identitas ya, satu hal yang sangat penting, milik pribadi dari Yehuda. Ya, mungkin kalau zaman sekarang sama kayak kita disuruh kasih identitas gitu ya, kita disuruh ngasih KTP gitu ya, kartu tanda pengenal ya, identitas kita yang benar-benar sangat penting gitu ya, kita serahkan sebagai sebuah jaminan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah itu semua terjadi ya, Tamar pun kembali. Ya, semuanya telah terlewati, Tamar kemudian kembali, Tamar pun kemudian akhirnya juga mengandung anak dari Yehuda. Nah, tetapi ya, si Tamar ini sama sekali tidak mengambil yang namanya bayaran yang dijanjikan oleh Yehuda. Bayarannya itu enggak diambil, ya 1 anak domba itu enggak diambil. Tamar ini cuma menyimpan 3 identitas itu tadi, ya cap meterai, kalung sama tongkat. Cuma 3 hal itu yang disimpan, bayarannya enggak diambil. Ya. Apa yang dilakukan Tamar ini menunjukkan bahwa si Tamar ini sebenarnya enggak mengejar harta. Ya. Tamar ini menyamar jadi pelacur, menyamar jadi pekerja seks gitu ya, bukan untuk mengejar harta, bukan untuk mengejar uang, tetapi apa yang dikejar oleh Tamar ini yaitu ia ingin mengejar keadilan. Ya.
Ada standar ganda yang saat itu terjadi, Bapak Ibu. Ya, kita melihat karena Yehuda ini adalah orang yang berkuasa, pengusaha yang kaya gitu ya, maka dia bisa dengan semena-mena menindas menantunya ini. Ya. Yehuda bisa dengan bebas mendatangi pelacur kapanpun ia mau, kapanpun ia sanggup, kapanpun ia pengen, dia dengan bebas boleh mendatangi pelacur. Tetapi sebaliknya menantunya si Tamar ini harus hidup suci selama-lamanya. Ya, itu yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu. Ya, 3 bulan kemudian, ya, malah kayak dongeng ya buat saya itu. Nah, 3 bulan kemudian, ketika Yehuda mengetahui bahwa Tamar ini sedang mengandung, ya, ia kemudian memanggil Tamar ini. Ya, dia memfitnah, dia menuduh bahwa menantunya ini sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Dia melacur dengan orang lain hingga akhirnya dia pun sampai hamil, sampai mengandung. Dan Yehuda ini memanggil Tamar dan menyuruh supaya Tamar ini dihukum mati dengan cara dibakar, Bapak Ibu. Ya, tetapi ya kita tahu ya Tamar ini kan orang yang cerdik. Tadi sudah minta 3 jaminan. Waktu dipanggil, Tamar ini menyuruh orang dan menunjukkan ketiga barang yang telah disimpannya. Ya, cap meterai, kalung dan juga tongkat. Ya, dan tanpa mengelak kita melihat bahwa Yehuda akhirnya pun menyadari, ya, Yehuda mengakui perbuatannya itu. Yehuda mengakui bagaimana kesalahannya. Dia meniduri anak menantunya. Ya, dia telah berzinah. Ya. Bahkan Yehuda tidak hanya mengakui hal itu saja, tetapi Yehuda juga mengaku bahwa dia itu tidak menyerahkan anak ketiganya, yaitu Sela, untuk menjadi suami si Tamar. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ya, melalui kisah ini kita bisa melihat bagaimana perbuatan-perbuatan dosa itu terjadi. Baik perbuatan dosa yang dilakukan oleh Tamar maupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh Yehuda. Tamar melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia menipu, dia menyamar, dia bahkan dengan rela secara sadar dia melakukan hubungan sedarah dengan mertuanya, dengan Yehuda. Begitupun dengan Yehuda, Bapak Ibu, Yehuda juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yehuda melakukan perbuatan dosa dengan melantarkan Tamar, menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan lebih daripada itu, Yehuda pun juga menuduh menantunya itu. Ya. Di sini Alkitab hendak menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa yang namanya dosa itu tidak bisa kita normalisasi hanya karena kita menderita. Dan juga sebaliknya, dengan penindasan yang kita lakukan itu juga tidak bisa sama sekali diterima ataupun dibenarkan. Ya. Dua-duanya melakukan perbuatan dosa. Baik si Yehuda maupun si Tamar, dua-duanya berdosa. Dan dua-duanya juga membutuhkan anugerah Allah. Ya. Kisah ini mengajarkan kepada setiap kita tentang banyak sekali hal, Bapak Ibu. Dari Tamar kita belajar yang pertama, yaitu apabila kita mendapati ketidakadilan, apabila kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, maka kita harus berani memperjuangkan keadilan itu. Ya. Injil secara gamblang menunjukkan pembelaannya terhadap kelompok-kelompok yang rentan, terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan, bagi janda, bagi yatim piatu, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang buangan, bagi orang-orang yang terpinggirkan. Injil secara jelas membela orang-orang itu. Kita pun juga demikian, kita harus berani membela, kita harus berani mendapati ketika kita melihat ketidakadilan, maka kita harus memperjuangkan keadilan. Tetapi dengan satu catatan, jangan kita melandaskan semuanya itu dalam balas dendam. Jangan kita sama seperti Tamar memperjuangkan keadilan karena balas dendam. Ya. Mari kita memperjuangkan keadilan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara-cara perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dari Tamar kita juga bersama-sama belajar, Bapak Ibu, bahwa Allah tidak hanya sekedar membela kelompok-kelompok rentan, bukan hanya sekedar membersamai mereka, tetapi Allah juga melibatkan mereka secara utuh. Allah melibatkan Tamar, ya. Tamar yang adalah seorang perempuan, yang adalah seorang janda, yang statusnya saat itu benar-benar di bagian yang paling rendah secara sosial, secara ekonomi gitu ya.
yang paling rendah, tetapi Tamar dilibatkan oleh Allah untuk menggenapi rencana keselamatannya. Dari Tamar kita bisa belajar dua hal. Memperjuangkan keadilan dan juga kita dilibatkan menjadi orang-orang yang menegakkan keselamatan Tuhan. Dari Yehuda kita juga belajar tentang banyak sekali hal Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana dia hendak menghukum Tamar ini dengan hukuman membakar secara hidup-hidup. Hukuman bakar, hukuman yang kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ini adalah hukuman yang jarang sekali terdengar Bapak Ibu. Hukuman yang benar-benar diberikan kepada kejahatan yang benar-benar sangat parah, kejahatan yang sangat keji, kejahatan yang sangat mengerikan. Baru itu orang ini pantas untuk diberikan hukuman bakar. Tetapi Yehuda saat itu dengan gampangnya bilang bahwa si Tamar ini harus dihukum dengan cara dibakar. Kenapa demikian? Karena ia telah menyimpan kebencian yang lama, bertahun-tahun telah menyimpan kebencian kepada menantunya ini. Yehuda ini punya prasangka buruk kepada menantunya ini. Dia menyangka bahwa menantunya ini adalah seorang pembawa sial yang membuat anak-anaknya ini mati, yang membuat kedua anaknya ini menjadi dihukum oleh Tuhan karena keperbuatan dari si Tamar ini. Yehuda menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan prasangka buruk terhadap menantunya itu dalam waktu yang sangat lama. Yehuda juga hendak menutupi kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, ada dua hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapatkan dari perbuatan Yehuda. Yang pertama, di satu sisi kita bisa melihat bahwa lewat tindakan Yehuda ini menyingkapkan bagaimana kemunafikan manusia. Ini bukan cuma berbicara tentang Yehuda saja. Ini berbicara tentang hati kita Bapak Ibu. Ini berbicara tentang hati manusia. Mungkin sama seperti Yehuda, kita juga seringkali melakukan hal-hal yang salah. Sama seperti Yehuda, mungkin kita suka menyalahkan orang lain atas perbuatan yang tidak dilakukan. Kita mencari pembenaran dalam diri kita. Kita mencari kambing hitam. Kita ingin menyalahkan orang-orang lain atas perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan. Mungkin kita juga suka menghakimi dosa-dosa orang lain. Kita suka menghakimi mereka, kita suka menyalahkan mereka padahal dosa kita sendiri kita biarkan. Kita berusaha membenarkan diri kita sendiri dengan kita membesarkan permasalahan-permasalahan orang lain. Seringkali tanpa kita sadar kita sama seperti Yehuda. Kita memanfaatkan kekuasaan kita. Kita memanfaatkan apa yang kita punya, kita menjadikan orang lain menjadi bersalah. Kita fokus kepada dosa-dosa orang lain tanpa melihat kesalahan kita, tanpa melihat dosa-dosa kita. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa dari Yehuda kita juga berbicara tentang pertobatan. Kita melihat pada akhirnya Yehuda mengakui kesalahannya. Yehuda mengakui perbuatannya, Yehuda mencabut tuntutannya. Ketika Tamar menunjukkan 3 barang jaminannya itu, di ayat 26, Yehuda sadar bahwa dirinya berdosa dan tidak lebih baik daripada orang yang selama ini ditindasnya. Bahkan mungkin kalau kita mundur sedikit, kita juga bisa melihat bahwa ini bukanlah dosa pertama yang dilakukan oleh Yehuda. Yehuda pernah menipu ayahnya, menipu Yakub dengan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah anak kambing bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan kini Yehuda pun juga ditipu dengan anak kambing oleh Tamar. Dan lewat setiap kejadian itu Bapak Ibu, lewat dosa-dosa yang dilakukan oleh Yehuda, akhirnya Yehuda memilih jalan pertobatan. Yehuda muncul menjadi orang yang berbeda. Yehuda muncul menjadi sosok yang benar-benar berubah 180 derajat. Ketika kita membaca kisah di Kejadian 44 kita menemukan bahwa Yehuda ini rela menyerahkan dirinya, rela membela adiknya Benyamin. Ketika adiknya Benyamin ini hendak dijadikan sebagai budak, Yehuda rela menggantikan
adiknya ini rela menyerahkan dirinya, menggantikan adiknya karena Yehuda tahu bahwa Benyamin adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Ya. Kita tidak hanya berbicara tentang kesalahan Yehuda, tidak hanya berbicara tentang dosa-dosa yang disingkapkan oleh Yehuda, tetapi kita juga berbicara tentang pertobatan. Apa yang dilakukan oleh Yehuda, ya. Dirinya yang berubah ya 180 derajat menjadi orang yang bertobat, mengalami hidup yang baru. Ya. Dan hingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapati bahwa Tamar ya di akhir kisah hidupnya, kita mendapati bahwa Tamar akhirnya melahirkan kedua anak kembar, yaitu Peres dan Zerah. Ya, dan kita pun juga bisa melihat bahwa melalui kelahiran Peres, nama Yehuda dan Tamar tercatat di dalam garis keturunan, di dalam silsilah Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam Matius 1 kita bisa melihat silsilah Yesus Kristus, kita bisa melihat nama Yehuda, nama Tamar tercatat di dalam kisah itu. Ya. Yehuda menjadi leluhur Raja Daud sampai Yesus Kristus. Begitu pula dengan Tamar, bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, Tamar pun juga namanya dicatat sebagai leluhur dari Sang Mesias. Anugerah Allah dinyatakan dalam kehidupan keluarga Yehuda dan Tamar. Anugerah Allah sungguh melampaui segala aib yang hina, sungguh melampaui segala aib yang memalukan. Keluarga yang sebelumnya penuh dengan kebobrokan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga yang sebelumnya penuh dengan kuasa kegelapan akhirnya disinari oleh terang Tuhan. Keluarga yang sebelumnya tidak sehat akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan misi ini kita kembali diingatkan bahwa melalui kisah Yehuda dan Tamar, semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Panggilan misi bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki keluarga-keluarga yang baik saja. Bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki keluarga-keluarga yang murni, hidupnya murni secara moral. Bukan berarti ketika kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna, ketika kita berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja, maka kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi dengan perenungan kita hari ini, anugerah Allah telah melampaui aib. Justru ketika kita tahu bahwa anugerah Allah ini melampaui aib, kita mengetahui semuanya menjadi lebih jelas bahwa misi Allah justru terjadi di tengah keluarga-keluarga yang berantakan. Misi Allah terjadi di tengah komunitas-komunitas yang kacau balau. Misi Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan yang hancur. Mari Bapak Ibu, kita terus menjalankan misi, menjadi pembawa misi, kita memberitakan Injil keselamatan melalui Yesus Kristus, mewartakan kasih Allah di dalam teladan hidup kita setiap hari. Dan dengan keberanian kita pula, mari kita juga terus menyampaikan kebenaran bagi kekuasaan-kekuasaan yang menindas orang-orang yang tidak berdaya. Jangan menyerah pada rasa malu, jangan berhenti pada rasa kegagalan, jangan merasa terlalu rusak untuk dipulihkan. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan, ada pemulihan, ada masa depan. Dan yang terpenting ada anugerah Allah yang melampaui segala aib. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah bersama-sama kami dengarkan dan kami renungkan di hari ini. Kami bersama-sama belajar Tuhan dari kisah Yehuda dan Tamar, bahwa Engkau mengingatkan setiap kami bahwa tidak ada yang namanya hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada aib yang terlalu besar daripada anugerah-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, bahwa seringkali kami jatuh di dalam dosa-dosa kami. Kami seringkali hidup di dalam kemunafikan. Kami seringkali hidup dengan menghakimi orang lain. Dan kami juga seringkali hidup menutupi kesalahan-kesalahan, aib-aib kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki hati seperti Yehuda yang mau bertobat.
Ajari kami juga seperti Tamar yang memiliki hati untuk rindu akan keadilan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan memakai hidup kami supaya kami boleh menjalankan misi-Mu di tengah dunia ini. Meskipun kami tidak sempurna Tuhan, tetapi mampukan kami supaya kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang mau membela mereka yang lemah, dan kami boleh menghadirkan pengharapan di tengah dunia ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, kami boleh terus bertumbuh dan kami boleh menghasilkan buah-buah di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk memahami apa isi hati Tuhan atas kehidupan kita. Pagi ini kita akan memberikan persembahan, ada 2 kotak persembahan di depan kita untuk pembangunan gedung serbaguna. Bapak Ibu nanti bisa maju ke depan setelah kantong kolektor hitam diedarkan. Saya akan membacakan nats persembahan pagi ini dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan, jemaat bisa bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas setiap berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini, kami hendak memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan terkhusus buat pembangunan gedung serbaguna yang sudah kami kumpulkan beberapa waktu ini, dan pagi hari ini kami akan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Moga memberkati persembahan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita selalu mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita, lewat pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Kita akan pujian penutup kita dari PPR 2 nomor 354.
sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di pagi hari ini kami mengucap syukur bersama dengan sidang jemaatmu atas berkat yang Tuhan beri bagi Ibu Mustika Adelima, Saudara Kevin Satya Irawan, dan Bapak Ridwan Sitanggang, yang Tuhan beri dan anugerahkan bertambah usia 1 tahun. Kami mohon berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu, mereka yang masih muda. Tuhan, kami menyerahkan masa depan Kevin ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, yang mereka-rekakan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi anak-Mu. Kami menyerahkan kelanjutan studi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan sendiri yang akan menolong memilihkan tempat kuliah yang paling tepat. Tuhan memberkati anak-Mu bersama dengan keluarga yang mendampingi, kebaikan kemurahan Tuhan menyertainya. Demikian juga untuk keluarga yang dibangun Ibu Mustika, demikian juga untuk Bapak Ridwan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati untuk kesehatannya, Tuhan memberkati untuk pekerjaan dan pelayanannya. Tambahkan iman di dalam pengiringan kepada Kristus, semakin hari semakin merasakan betapa Tuhan yang disembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Pakai anak-anak-Mu ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi pewarta kasih di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga yang dikasihi. Demikian juga bagi seluruh sidang jemaat yang hadir di pagi hari ini, berkat yang baik Tuhan anugerahkan atas kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji